Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok F dari kelas 10 MIPA 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perkembangan model atom. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Inyoman Ramacita Surya Krishna, nomor absen 11. Tentunya dalam memaparkan materi saya tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh 4 rekan saya. Yang pertama ada I Gusti Ayu Preita Chandra Devi, nomor absen 12. Selanjutnya ada Made Alvin Pranansyista Maheswara, nomor absen 20. Lalu ada Putu Anan Maheswara Gibran Heriana Putra, nomor absen 32. Dan yang terakhir adalah Putu Damar Suara Visunanda, nomor absen 33. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi teori atom menurut Dalton yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Inyoman Ramacita Surya Krishna. Teori atom Dalton. John Dalton adalah orang pertama yang melakukan penelitian terhadap atom. Adapun pendapat Dalton tentang atom adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Yang kelima, semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. Yang keenam, atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Dan yang terakhir, atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan dalam reaksi kimia. Adapun bentuk atom menurut Dalton terlihat seperti bola pejal seperti gambar berikut. Karena penelitian Dalton merupakan penelitian awal tentang atom, penelitian ini memiliki kelemahan, diantaranya yang pertama, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, yang meliputi proton, neutron, dan elektron. Yang kedua, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berkaitan. Yang ketiga, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Yang keempat, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul, seperti molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Karena teori atom Dalton masih memiliki banyak kelemahan, penelitian tentang atom dilanjutkan oleh seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson. Untuk pemaparan materi teori atom J.J. Thomson akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Anan. Untuk Anan, waktu dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Rama. Di sini saya Putu Anan Maheswara Gibran Heriana Putra akan menjelaskan teori atom J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron.
Penemu elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model roti kismis, di mana kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Model atom J.J. Thomson. Pada tahun 1900, J.J. Thomson mengajukan model atom yang menyerupai roti kismis. Menurut Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Kelebihan atom Thomson. Teori Thomson ini mempunyai kelebihan yakni bisa mampu membuktikan adanya partikel lain yang memiliki muatan negatif dalam atom. Berarti atom tersebut bukan merupakan yang terkecil dari suatu unsur. Kekurangan atom Thomson. Yang pertama, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Sekian penjelasan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya Putu Damar Suara Fisdananda akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Secara keseluruhan, atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Selama mengelilingi inti, terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Sebuah proton terkumpul pada inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Dan yang terakhir, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Bentuk atom Rutherford. Bentuk atom Rutherford ini diumpamakan sebagai tata surya kita, di mana intinya merupakan matahari dan elektron-elektron yang mengelilinginya diumpamakan sebagai planet kita. Kelebihan teori atom Rutherford. Yang pertama, dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Dan yang kedua, mengemukakan inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat atom. Kekurangan teori atom Rutherford. Yang pertama, bertentangan tentang teori elektrodinamika. Dan yang kedua, elektron dapat kehilangan energi. Di sini yang dimaksud adalah elektron bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti akan kehilangan energi terus-menerus, sehingga akhirnya akan membentuk lintasan spiral dan jatuh ke inti. Pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Elektron tetap stabil pada lintasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjut ke materi yang keempat, yakni teori atom Bohr. Dengan saya, Igustia Yuprita Chandra Devi, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 3. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu atom Bohr. Jadi, pada tahun 1913, seorang ahli fisika dari Denmark, Niels Bohr, memperbaiki kegagalan atom Rutherford dengan menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Bohr melakukan percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, ia memberikan gambaran keadaan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Berikut adalah contoh dari gambar atom Bohr.
Selanjutnya, ini adalah penjelasan tentang teori sifat atom yang didapat dari pengamatan Niels Bohr. Yakni, yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang ketiga, jika elektron bergerak pada lintasannya, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Dan yang terakhir, kedudukan elektron pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Sekian penjelasan atom Bohr dari saya. Presentasi berikutnya yakni atom mekanika kuantum yang akan disampaikan oleh rekan saya, Alvin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang lanjut ke teori atom mekanika kuantum. Awal dari teori mekanika kuantum dimulai pada tahun 1924 di mana seorang ahli fisika bernama Louis de Broglie membuat hipotesis tentang dualisme partikel gelombang yang menyatakan semua materi dapat memiliki sifat gelombang. Maka dari itu, elektron yang memiliki sifat seperti partikel juga memiliki sifat seperti gelombang. Lalu pada tahun 1926, seorang ahli fisika dari Austria yang bernama Erwin Schrödinger merumuskan persamaan gelombang matematis yang kini disebut dengan persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan sifat seperti gelombang. Lalu setahun setelahnya, seorang ahli fisika dari Jerman yang bernama Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Lalu teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan gelombang Schrödinger inilah yang dijadikan dasar teori mekanika kuantum. Selanjutnya pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang terletak di inti atom bersama proton yang disebut sebagai neutron, dengan eksperimen bombardir partikel A pada berbagai unsur. Jadi setelah menggabungkan penemuan-penemuan tadi, hasil akhir model atom teori mekanika kuantum akan memiliki sebuah inti yang meliputi proton dan neutron, dan memiliki awan peluang elektron yang dihasilkan dari penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada Ramacita untuk menutup penjelasan materi kami. Baik, terima kasih Alvin. Sekian pemaparan materi tentang perkembangan model atom dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi yang kami bawakan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.